Halo guys, balik lagi di channelnya Anengku Racing Team. Sekarang kita akan mereview motor, bukan mobil lagi, bukan vlog drifting, bukan L belajar, tapi yang sesuai kita bilang di channel ini banyak tentang otomotif pokoknya. Kali ini kita akan mereview, nggak review sih, cuma jelasin singkat sama sejarahnya ini motor, ntar sama ownernya. Gue bukan ownernya nih, ntar yang cerita tentang ini motor awalnya gimana tuh ownernya langsung, yaitu Roka Swarza. Gue cuma bantuin bikin videonya aja. Ini dia motornya, yang sekilas depannya tuh mirip motornya Kamen Rider atau siapa namanya tuh Kotaro Minami ya. Ayo selengkapnya lihat gue, ikut gue. Oke, kali ini berhubung yang punya nggak ada, jadi gue mau kenalin nih motor sama adeknya yang punya. Oke, udah dengerin. Oke, jadi adek dari si yang punya ini udah datang. Sekarang El. Jadi gimana El sejarah dari motor yang ini nih, yang bagus ini? Jadi pertamanya ini tuh motor bokap pas SMK, terus dijual pas kuliah. Terus gak tau gimana ceritanya, Roka tiba-tiba bisa nemu, terus juga menjadi dari nol. Luar biasa, berarti kembali kepada yang punya nih ya. Iya. Gokil nih. Coba dong ceritain gimana sejarahnya nih motor. Ini tuh superbike pertama yang bisa Wow, gokil. Oh ini sumpah ini kayak film di Kamen Rider cuy, kayak idaman gue waktu kecil banget nih motor, keren abis. Jadi buat spek-spek lebih lengkapnya, gue panggil temen gue yang mekanik juga buat motor gini ya. Sekarang gue mau jelasin ini motor ya. Buat yang ngeliat videonya, gue di awal gue udah ganti baju karena capek. Kita ke bagian mana dulu ya? Kita mending ke ini nih, Nel, lihat El. Nih, ini rangkanya nih, ini frame-nya. Ini bahannya aluminium. Ini yang frame pertama aluminium itu di dunia tuh ya motor ini GSX R7,5 Hypersport ini. Dengan frame aluminium ini, motor ini itu di tahunnya itu di masanya udah paling ringan, cuma 170 kiloan buat sesi 7,5 ya, yang lain pada 220. Hampir mirip sama motor-motor superbike yang sekarang. Nah, untuk dapetin bobot yang ringan di motor, tentunya engineer waktu tahun-tahun dulu itu butuh banget ini ya, tantangan tersendiri ya. Nah, salah satu contohnya tuh ini motor nih beda sama yang lain. Yang lain pakai radiator selalu ya. Ini tuh nggak pakai. Dia tuh teknologinya ini nih. Bisa lo lihat nih. SACS nih, Suzuki Advanced Cooling System. Nah, ini tuh sistem kerjanya itu dia nyemprotin kayak oli gitu buat dinginin pistonnya dari blok bawah. Kayak kalau di mobil tuh mesin 2JZ, teknologinya kayak gini. Jadi tuh ngurangin beban banget tuh, nggak pakai radiator. Nah ini nih, tuh yang di dalam situ kelihatan nggak ya? Nah itu tuh yang gas gitu bukan radiator, itu oil cooler. Dia gantinya radiator kan air isinya oli. Ini teknologi ini terinspirasi dari ini nih, mekanik itu yang bikin dari pesawat perang, pesawat tempur pada perang dunia kedua. Itu dari sumber yang gue dapet sih, kayak gitu. Terus ya gini ini karburatornya pakai merek Mikuni flat. Ada 4 ya tentunya karena 4 silinder. Terus apalagi ya, ini semua masih ori bawaan, ini juga bawaan. Ini knalpotnya nih Yoshimura. Nah ini gue kurang tahu sih nih Yoshimuranya itu bawaan apa gimana, tapi suaranya pecah banget. Ini pipanya sih udah dihitemin nih kalau nggak salah tuh. Untuk bannya pakai Geneos tuh keluaran GT radial tuh. Bannya jos pokoknya. Apalagi ya El? Jelasin nggak? Kenapa? Nggak tahu. Nah ini tuh warna biru putih. Ya itu diberinya aslinya nggak kayak gini pas ngambil di gudang tuh dulu. Itu masih hitam merah udah serang laba-laba deh, semua ada deh.
sampah-sampah, debu semua udah parah banget. Pas ngangkat direstorasi jadi kayak begini, di repaint, dibikin kayak orinya. Kita ke bagian speedometer nih, mau ngasih tahu dikit aja karena nih itu kan 180 km per jam tuh mentoknya tuh. Aslinya tuh nih motor mentoknya bisa 220, sekitar 220, tapi karena regulasi di Jepang makanya dibuat seolah-olah 180 km per jam gitu bos. Ntar untuk lebih lengkapnya bakal di test ride juga nih motor nih, nunggu waktu aja. Nih yang mau denger suara mesinnya dan suara knalpot di Shimura jadulnya nih, langsung denger bos. Suaranya mungkin agak pecah kali ya kalau tapi kalau pakai earphone enak. Nah, seperti dijelasin tadi, ini motor termasuk game changer pada masanya. Jadi motor 750 cc itu zaman pada tahun 85, horsepower tertinggi yang bisa dicapai itu sekitar 80-an. Nah, Suzuki pada saat itu mau membangun motor dengan spesifikasi balap dengan racing DNA, tapi street legal. Nah, ini adalah hasilnya. Motor 750 cc, 106 horsepower, pertama di dunia pada saat itu. Dan ini motor yang banyak orang mengatakan adalah motor yang sebenarnya membentuk superbike, kelas superbike di dunia permotoran. Ini di motor ini sayangnya speedometernya lagi mati karena kabelnya. RPM itu mulai dari 3000. Nah, motor ini tenaganya bisa dibilang agak raw ya, raw power, atau agak buas dan liar, karena ini zaman sebelum adanya drive by wire atau throttle by wire. Jadi ini hanya menggunakan CDI, nggak ada ECU, throttle-nya dengan kabel biasa. Nanti keluar jalan raya kita coba tarik sampai 8.000-9.000 rpm. Tapi sebenarnya redline-nya ini 11.000. Cuman kalau kita tarik sampai 11.000 agak terlalu berisik untuk warga di sini. Ini motor tadinya sempat jebol mesinnya. Yang bawa Roka di BSD dites sampai 13.000 rpm. Lagi lari dengan RPM begitu tinggi, stang sehernya putus, satu seher bolong. Dan ini akhirnya dibangun kembali, memakan waktu hampir 1 tahun karena kelangkaan spare part. Jadi spare part ini semua kita pesen pada saat itu dari eBay. Itu barusan suara agak teriak itu baru 6.000 rpm. Itu 8.000.
sekian detik 0 sampai 100. 3 kecil apa 2 besar. Jadi pada masanya ini motor sama dengan hardware sekarang atau Hayabusa, benar-benar game changer, atau motor yang menaikkan standar horsepower, standar bobot dan leaning angle dan lain sebagainya. Ini leaning angle ini 55%. 55 derajat. Jadi benar-benar pada saat itu racing DNA. Street legal pertama dengan racing DNA. Jadi zaman dulu itu motor ini kalau mau dipakai di track ada kitnya dengan dry clutch. Keluaran versi Yoshimura, kalau di YouTube di Google dicek. Ini sekarang saya akan coba habis 10.000. Habis 10.000, 9.000 kurang panjang jalannya. Jadi kapan-kapan ada kesempatan kita bawa ke jalan yang lebih layak. Jadi walaupun ini motor tua, tetap harus sesuai fungsinya. Jadi harus siap geber-geber. Kalau hanya disimpan sayang. Atau video-video berikutnya ada juga tes moge juga, moge jadul, yaitu VMAX mesin 4 silinder juga, cuma dia V configuration. Dan kalau memang ada tracknya kita mau coba track race. Oke guys, tadi lu udah lihat abis di test drive Superbike GSX ini. Dan next episode gue bakal ngadu GSX ini lawan Yamaha VMAX. So, stay tune. Jangan lupa like, comment, and subscribe.